Halo sahabat satwa, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Dr. Hewan Rinda di program kesayangan kita Frisi Pet. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Maiko Savero. Maiko menanyakan bahwa apabila kucingnya diberikan dada ayam yang direbus kira-kira 5-10 menit apakah cukup? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali karena masyarakat kita sudah mulai aware dengan nutrisi hewan kesayangan. Jadi di samping dry food atau wet food yang kemasan, mereka juga memberikan fresh food. Fresh food ini sebenarnya bagus sekali untuk hewan. Nah, di dalam pertanyaan ini yang dipertanyakan adalah dada ayam. Direbus sekitar 5-10 menit. Apabila direbus 5-10 menit terhitung dari air mendidih, kemudian ditunggu sampai 5-10 menit, itu cukup. Jadi yang terpenting kalau ingin memberikan dada ayam kepada anabul, kepada kucing, itu harus benar-benar matang. Ada beberapa teknik juga yang bisa mengetahui matang atau tidak. Kalau waktu merebusnya itu, merebusnya nggak perlu sampai airnya penuh ya Pak Orange. Jadi merebusnya pakai separuh dari tingginya dada ayam itu nggak masalah. Mau penuh juga it's okay. Tapi kalau separuh kita bisa ngeceknya dengan sendok kayu atau spatula kayu. Apabila waktu kita setelah 5-10 menit kita pegang di atas dada ayamnya itu masih lengket, itu berarti belum matang. Tapi kalau tidak lengket berarti sudah matang. Nah, cara yang kedua, setelah 5-10 menit itu, tipsnya setelah itu ditaruh di tempat yang apinya dimatikan. Setelah api dimatikan atau dipindah di sisi yang satunya, pancinya itu kemudian tutup sekitar 5-10 menit. Itu membuatnya dia matang tapi slow cook. Jadi tanpa panas yang berlebihan dari api, jadi sisa panas air itu yang akan mematangkan daging itu. Jadi nutrisinya tidak banyak terbuang karena overcook. Kemudian ada baiknya saat memberikan dada ayam itu tidak langsung diberikan dengan whole utuh gitu langsung diberikan ke kucing. Dia bisa makan seperti itu. Tapi ada baiknya kalau kita potong-potong dengan cara disuir. Kenapa? Satu, lebih kecil suirannya itu, jadi kucing lebih mudah untuk memakannya. Yang kedua, apabila ada suatu hal yang mentah atau ada daging yang mentah terlihat di situ pink atau pucat atau lembek atau warnanya berbeda dengan warna yang matang. Biasanya kan daging mentah itu warna ada yang pink, ada yang orange, pucat dan lembek gitu kan. Nah, itu berarti kurang matang dan kita bisa tambahkan perebusan atau dengan steam. Atau juga bisa di microwave sebentar gitu Pak Orange ya. Jadi pastikan harus matang. Yang benar-benar harus dihindari adalah memberikan raw meat. Daging mentahnya ini yang sebenarnya sangat berbahaya. Kenapa? Bukannya di alam kucing juga makan makanan mentah? Betul sekali Pak Orange, tapi di alam imunitas kucing yang hidup di liar dengan hidup di rumah itu berbeda. Seperti halnya kita yang biasa ada di rumah dan hanya makan makanan rumahan, ketika harus makan makanan pinggir jalan itu kadang berakibat tidak baik buat pencernaan. Tapi kalau kita yang biasa makan makanan street food, mau pedas mau apa, it's okay. Jadi memang imunitas setiap individu itu berbeda, termasuk dalam hal ini kucing. Apabila kucingnya itu tidak terbiasa di luar, tidak banyak berinteraksi dengan dunia luar, maka imunitasnya itu jauh lebih rentan daripada yang kucing-kucing liar. Jadi pastikan matang. Kalau tidak matang atau bentuk mentah itu kadang masih terdapat ada bakteri, ada cacing, ada virus. Lah dok kan bersih, itu saya cuci. Pencucian itu tidak menjamin bersihnya mikroba itu. Kita sendiri tidak dapat melihatnya. Even saya bilang ada cacing atau telur cacing di situ, itu telur cacingnya mikro. Dan baru bisa dilihat dengan jelas di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 atau 400 kali. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Karena itu, apabila termakan, maka bisa berkembang biak di dalam tubuh kucing. Lah kan ada asam lambung dok? Belum. Jadi
Asam lambung memang ada, tapi kadang justru asam lambung itu bisa membantu karena telur-telur yang ada di situ mereka masih tertutup cangkang yang sangat kuat, dan waktu masuk ke lambung kena asam lambung, cangkang itu malah justru akan pecah. Itu yang membantu parasit itu bisa keluar dan berkembang biak di dalam tubuh kucing. Nah, itu bahaya, salah satu bahayanya memberikan raw food atau daging mentah kepada kucing. Selanjutnya harus seperti apa dagingnya ini dimasak? Harus tawar, tidak boleh diberikan bumbu atau apapun. Jangan samakan kita dengan kucing ya, parents. Kalau kita waduh ini enak dikasih garam, kasih gula, kasih bawang, kayaknya enak agar aromanya juga sedap. Kadang enak nih kalau nggak dikasih apa-apa tuh aroma lemak. Itu buat kita. Tapi kalau buat kucing pastikan tidak menggunakan bumbu atau perasa apapun. Terlebih garam dan bawang seperti itu, kucing alergi. Kalau sampai terlalu tinggi atau ada garamnya itu bisa berakibat alergi, gatal-gatal, dan bulunya bisa rontok dengan mekanisme yang sangat kompleks. Gitu parents, pastikan, saya ulangi lagi, pastikan tawar, tidak memiliki bumbu apapun. Kemudian bolehkah hanya diberikan tunggal, diberikan setiap hari? Diberikan setiap hari sebenarnya masih oke, tapi kalau tunggal tidak boleh parents. Jadi apabila diberikan terus-menerus itu akan bisa mengakibatkan defisit nutrisi. Lah kan high nutrisi, high protein, betul. Tapi yang dibutuhkan oleh kucing tidak hanya protein atau lemak-lemak yang ada di situ. Ada beberapa lemak esensial atau protein esensial yang ada di satu makanan atau ada di daging ayam tapi tidak ada di daging yang lain. Pun sebaliknya, ada di daging yang lain tapi tidak ada di daging ayam. Sedangkan kucing membutuhkan itu semua. Jadi ada baiknya diselang-seling, seperti hari ini diberikan ayam, daging ayam untuk suplemen freshnya. Kemudian besoknya ikan, besoknya lagi diberikan protein jenis yang lain seperti bebek atau daging kayak gitu. Jadi pastikan itu berselang-seling agar nutrisinya tetap terjaga dan seimbang. Begitu parents ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan lagi silakan tulis di kolom komentar. Sehat selalu bersama Anabul. Dadah.